Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meren Muhammad. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sintesis senyawa 3,4 aksen hidroksi 3 aksen metoksifenil 5-fenil 4,5 dihidroisoksazola melalui reaksi sikloadisi sebagai kandidat antibakteri. Pertama-tama, mari kita ketahui apa itu senyawa isoksazola. Jadi, isoksazola merupakan senyawa heterosiklik cincin 5 dengan atom nitrogen dan oksigen yang berdekatan. Senyawa ini telah digunakan di bidang farmasi dan terapi, seperti valdecoxib atau Bextra, yaitu obat antiinflamator inhibitor siklooksidasi 2, dan beberapa contoh lainnya. Beberapa penelitian ini melaporkan aktivitas biologis turunan senyawa isoksazola, yaitu sebagai antibakteri, inhibitor transglutaminase 2, antituberkulosis, antitrombin, dan antimikroba. Untuk kelebihan senyawa isoksazola ini, merupakan senyawa intermediate yang sangat berguna dalam sintesis organik. Isoksazola memiliki kestabilan cincin sehingga dapat digunakan untuk mensintesis turunan senyawa 1,3 dirkarbonil, N-aminoketon, aminoalkohol, alfa-beta oksintaxenu, dan beta-hidroksiketon. Nah, sumber sintesis ini didapat dari vanilin. Vanilin ini merupakan senyawa aryl aldehida yang secara alami terdapat di dalam buah tanaman Vanilla planifolia. Vanilin memiliki gugus fenolik yang dilaporkan memiliki peran sebagai antibakteri. Pada bagian koneksi senyawa isoksazola ini, perlu kita ketahui bersama bahwa sintesis isoksazola dilakukan dari bahan dasar senyawa kalkon. Senyawa kalkon memiliki gugus alfa-beta taxenu sehingga memiliki potensi sebagai senyawa tengah dari sintesis berbagai macam senyawa heterosiklik. Senyawa kalkon disintesis dari bahan dasar vanilin dan asetofenon. Nah, vanilin ini merupakan aromatik aldehida yang memiliki substituen metoksi dan hidroksil, masing-masing pada posisi meta dan para. Adanya hidroksil dari sumber aldehida aromatik menghambat reaksi kondensasi yang terkatalisis basah. Nah, vanilin ini juga dalam suasana basah akan membentuk garam vanilat. Oleh karena itu, dalam reaksi ini diperlukan katalis basah kuat dengan konsentrasi tinggi. Dan untuk cara kerja senyawa isoksazola, yang pertama dilarutkan 0,76 gram vanilin dan asetofenon ke dalam 15 ml metanol. Dimasukkan 2 ml NaOH 60% ke dalam labu tetes demi tetes, direflux selama 3 jam. Dituang campuran reaksi ke dalam air es, diasamkan dengan HCl 5% sampai pH 3, disaring padatan yang terbentuk dengan penyaring banca, dicuci dengan aqueous dingin, dan terakhir dikeringkan dengan deksikator. Untuk pemurnian, direkristalisasi dan dikarakterisasi produk yang terbentuk menggunakan FTIR dan GCMS. Cara kerja selanjutnya, sintesis senyawa isoksazola menggunakan senyawa kalkon. Dimasukkan 2 mol hidroksilamida hidroklorida ke dalam labu leher 3. Dilarutkan dengan asam asetat glasial, dilarutkan 1 mol kalkon dan 20 mol sodium asetat ke dalam etanol secara perlahan. Direflux selama 5 jam. Dikontrol reaksi menggunakan KLT dengan eluen N-heksan banding etil asetat perbandingan 3:2. Dituang campuran reaksi ke dalam air dan diekstrak menggunakan etil asetat. Kemudian dicuci lapisan organik dengan larutan NaCl jenuh, dikeringkan dengan natrium sulfat anhidrat, dan terakhir dievaporasi untuk menghilangkan pelarut. Untuk pemurniannya dimurnikan dengan kromatografi kolom dan dikarakterisasi menggunakan FTIR dan KLT. Dan ada beberapa reaksi yang terjadi selama proses ini berlangsung. Yang pertama, reaksi kondensasi, yang kedua reaksi adisi nukleofilik, dan yang terakhir reaksi sikloadisi. Untuk reaksi kondensasi terjadi akibat reaksi antara vanilin dan asetofenon dalam labu alas bulat dengan pelarut metanol menggunakan NaOH 60% sebagai katalis. Reaksi kondensasi ini mulai teramati dengan perubahan warna reaksi menjadi orange. Yang kedua, reaksi adisi nukleofilik dilakukan dengan adanya penambahan suatu basa pada senyawa kalkon, sehingga nukleofilik ini akan menyerang C-rangkap 2O dari kalkon hingga membentuk senyawa beta-hidroksiketon. Ya, dan yang terakhir, reaksi sikloadisi.
Reaksi ini ditandai dengan terbenturnya intermediate berupa oksim. Nah, oksim ini merupakan intermediate pembentuk cincin isoksazola. Pada bagian sinton dan reagen, pertama-tama mereaksikan antara vanilin dan asetofenon hingga membentuk senyawa kalkon. Dengan adanya penambahan basa, kalkon akan mengalami reaksi adisinukleofilik, di mana nukleofilik ini akan menyerang C-rangkap 2O dari kalkon sehingga membentuk senyawa beta hidroksiketon. Selanjutnya, senyawa ini akan mengalami siklisasi dengan hidroksilomonium hidroklorida untuk menghasilkan isoksazola yang memiliki kerangka siklik anggota 5 dengan heter atom N dan O. Sintesis isoksazola ini dilakukan dengan katalis CH3COONA dan CH3COOH dalam pelarut metanol. Kegunaan dari CH3COOH ini selain untuk meningkatkan konsentrasi basa kuat, juga membantu sebagai media reaksi karena sifat natural hidroksil amonium hidroklorida yang kurang larut dalam metanol. Reaksi ini dilakukan selama 5 jam dalam kondisi reflux dan dikontrol dengan KLT menggunakan N-heksan banding etil asetat dengan perbandingan 3:2 sebagai elu. Produk hasil sintesis ini kemudian dilakukan analisis dengan FTIR untuk menentukan gugus fungsi yang ada. Dan untuk instrumen-instrumen yang digunakan, yang pertama FTIR. FTIR ini untuk mengecek hasil senyawa kalkon. Instrumen yang kedua yaitu GCMS, ini juga untuk mengecek hasil sintesis senyawa kalkon. Dan yang terakhir menggunakan KLT atau kromatografi lapis tipis. Itulah hasil pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.